Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pagi hari yang cerah ini kita semua bisa bertatap muka melalui webinar dan tentunya kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu sekalian peserta webinar di seri ketiga ini. Kita punya tema besar yaitu Survival Through Uncertain Business Condition dengan di sudah di kali ketiga kita sudah menjalankan webinar ini dan di sesi ini eh, kita akan fokus pada satu tema yaitu manufacturing cost reduction. Yang sebelumnya sudah kita ikuti adalah ada project management office dan yang akan datang saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk tetap eh, mengikuti webinar yang akan kita siapkan dengan pembicara-pembicara yang sudah sangat berpengalaman di bidangnya, yaitu yang akan datang ada Lean Manufacturing Introduction dan Warehouse Management. Baik, selamat bergabung. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang baru saja bergabung dan saya ingin mengingatkan beberapa hal sebelum kita memulai. Antara lain, poin pertama adalah terkait dengan rules dari webinar ini. Untuk mohon dengan sangat Bapak Ibu, para peserta mute, menutup jalur mic agar hanya pembicara saja nanti yang bisa dibuka dan kita tidak eh, jadi fokus. Dan yang kedua, saya ingin ingatkan juga para peserta diwajibkan untuk membuka kamera. Iya, agar kita bisa saling bertatap muka, bisa saling mengenal satu sama lain. Dan saya ingin sampaikan juga nanti ketika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau mengisi pertanyaan di kolom chat yang ada. Dan juga saya ingin ingatkan juga Bapak Ibu, jika ingin ke kamar kecil masih ada waktu sambil menunggu dan juga menyiapkan kopi sambil mengikuti webinar kita kali ini. Dan mohon dengan sangat menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk mengikuti webinar kita kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya juga sampaikan bahwasanya kami dari perusahaan Sinergi Tiga Purnama sudah mengirimkan kuesioner untuk Bapak Ibu sekalian isi dan jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir. Karena dari daftar hadir itulah tim kami akan menyiapkan e-sertifikat buat Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan sebentar lagi kita akan memasuki eh, materi. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pembicara yang sudah sangat berpengalaman, Bapak Tunggul Pamungkas. Selamat pagi, Pak Tunggul. Ya, Oke, Pak Tunggul, saya sedikit bacakan profilnya. Pak Tunggul ini eh, adalah eh, satu profesional yang sudah cukup berpengalaman di bidang eh, produksi, engineering dan business planning. Dan beliau adalah mechanical engineering di lulusan dari Mechanical Engineering University of Indonesia dan sertifikat yang sudah didapatkan adalah Certificate of Competence of Productivity Measurement in Manufacturing Industry by National Professional Certification BNSP. Ya, beliau lahir. Oh ya, ini juga ada nomor teleponnya Bapak Ibu. Mungkin bisa dicatat. Mungkin nanti ke depan ada yang ingin. Ya, saya sampaikan juga akan ada free konsultasi bagi Bapak Ibu yang uh, nanti terpilih oleh tim kami. Ya, untuk itu juga dipersilakan untuk keaktifannya.
menyimak materi kita kali ini. Nomor telepon sudah tertera juga untuk Bapak Ibu yang ingin konsultasi lebih lanjut. Nanti pada saat kita sudah pilih mana peserta terbaik dari peserta yang hadir di sesi kita kali ini. Baik, Bapak Ibu, tanpa perpanjang kalam lagi, saya persilakan langsung kepada pembicara kita, Bapak Tunggul Pamungkas. Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar ketiga dari Sinergi 3 Purnama. Terima kasih telah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Semoga waktu yang diluangkan ini bisa menambah wawasan kita ya dalam sharing pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah tentang manufacturing cost reduction. Ya. Baik, inilah tema kita ya. Jadi kita nanti akan coba mengulas sedikit ya mengenai strategi dan bagaimana implementasinya. Ya, ini dua hal yang harus menjadi dasar ya bagi kita ya, ketika kita akan atau sedang ya berkecimpung dalam kegiatan industri manufacture. Ya. Baik, apa yang akan kita bahas kesempatan ini adalah ada 4 hal berikut. Ya. Pertama, tentang kenapa cost itu penting, costing itu penting. Ya. Ini juga sebagai langkah awal bagi kita untuk bisa memahami bahwa dalam kegiatan manufacturing yang ada di industri kita, perusahaan kita, maka tidak akan lepas dari unsur biaya ini. Yang kedua, nanti kita akan coba juga membahas secara umum tentang bagaimana memanage cost tersebut, ya. Dan berikutnya kita akan menjelaskan tentang bagaimana itu yang dimaksud dengan manufacturing cost, dan yang terakhir bagaimana strateginya dan bagaimana implementasinya. Yang mudah-mudahan dari pengalaman sekian lama yang saya jalani dalam manufacturing itu mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya ini yang pertama ada mengenai cost itu sendiri. Ya. Dari Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu definisi cost itu apa? Bisa di chat? Ada? Ya, sambil menunggu ya, definisinya masing-masing mungkin berbeda-beda ya. Buat kita yang di manufacturing industry ya, cost itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena dalam setiap bisnis ya, tentu diharapkan adanya keuntungan ya, bisa menghasilkan profit dari kegiatan bisnis tersebut ya, Bapak sekalian. Nah, dalam hal itu maka dalam setiap bisnis pasti ada core elemennya ya, sehingga bisnis itu bisa berjalan ya. Dan dengan mengetahui cost, maka kita diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat bagaimana mengalokasikan ya finansial perusahaan kita ya menjadi sebuah investasi yang nanti akan menghasilkan profit perusahaan ke depan. Baik, Bapak sekalian, di sebelah kanan ini ada bisnis model kanvas ya. Mungkin sebagian dari kita sudah pernah mengetahui ini. Ini salah satu model yang dikembangkan ya oleh para ahli bisnis ya di Eropa dan beberapa negara dunia ya. Bagaimana bisnis itu didesain ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada bisnis kita akan terkait dengan customer segment ya, segmennya apa dari customer kita itu ya. Kemudian bagaimana menghubungkan bisnis kita dengan customer ya. Channelnya seperti apa ya. Kemudian produk kita punya value seperti apa, kemudian aktivitas yang utamanya apa dari bisnis kita ini ya. Resourcesnya apa yang paling penting, dan kemudian partner bisnis kita apa, karena kita nggak mungkin melakukan aktivitas bisnis sendirian, pasti kita perlu partner gitu ya. Nah, dari gambar
ini Bapak sekalian, kita lihat bahwa fondasi dari kegiatan-kegiatan bisnis kita itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu dari sisi cost, yang di sini disebutkan cost structure, dan dari sisi revenue, jadi seberapa besar revenue bisa dihasilkan oleh bisnis kita ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa fondasi dari itu adalah diantaranya adalah cost. Ya. Jadi sehubungan dengan tersebut, maka sini sudah sangat jelas bagaimana cost itu menjadi sangat penting dalam memutar ya, roda bisnis di perusahaan kita. Apalagi di era sekarang ya, di mana banyak kondisi yang tidak pasti ya. Tidak dalam waktu setahun, bahkan mungkin sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, ya kondisi sudah berubah yang menyebabkan cost kita ini bergerak, ya baik naik maupun turun. Nah ini beberapa core elemen ya dari bisnis yang biasa yang kita akan jalankan. Ya. Mengapa cost itu penting? Karena dia akan menentukan berapa harga atau produk yang akan kita jual. Ya tanpa mengetahui cost, rasanya nggak mungkin kita bisa menentukan harga yang sesuai, ya agar bisa mendapatkan return yang kita harapkan. Ya. Termasuk juga margin calculation, ya. Kemudian juga ini apa resources kita, ya baik yang partner maupun secara sumber manusia, ya SDM atau hiring, ya. Dan juga bisnis proses, ya ini juga sangat menentukan berapa besar cost yang harus kita keluarkan, ya. Juga tentang new product, ya new product juga sangat penting kita tahu berapa cost yang harus kita berikan untuk menghasilkan produk yang akan kita pasarkan, ya. Yang lain lagi tentang customer manage, ya kita tahu nih customer ya salah satu segmen yang penting dalam bisnis kita. Nah ini kita harus manage, ya. Dan dalam beberapa kasus ya customer itu akan bisa semakin dekat dengan kita, ya, komit dengan kita, dengan produk kita. Salah satunya adalah dengan harga yang kompetitif. Ya. Kadang-kadang mereka minta ada diskon, ya, diskon atas produk yang kita jual ke mereka. Ya. Kemudian juga outsourcing, gitu. Ya, bagaimana perhitungan kita secara cost manufacturing, akhirnya kita perlu menentukan ternyata outsourcing itu lebih efisien dibanding kita harus mengerjakan di dalam perusahaan kita sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari dua gambaran ini, ya kita bisa melihat bahwa pemahaman kita ya terhadap cost dalam industri yang kita jalani itu menjadi sangat penting dan akan menentukan keputusan-keputusan ya yang akan kita ambil ya khususnya di level manajemen nantinya kemana arah daripada perusahaan kita ke depan. Ya. Nah inilah yang menjadi concern kita. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, di sini saya coba gambarkan tentang bagaimana cost itu di manage. Ya. Jadi tadi di depan sudah kita pahami bahwa cost itu penting dan harus ada ya, dalam bisnis. Maka hal yang penting berikutnya adalah kita harus punya kemampuan untuk bisa memanage ya cost yang ada dalam bisnis kita. Ya. Nah, di sini Bapak sekalian ada milestone ya atau tahapan-tahapan dalam memanage cost dalam pabrik atau industri kita. Yang pertama ini adalah cost cutting, ya, atau mengurangi atau membuang atau menghilangkan expenditure yang dikeluarkan oleh operation dari bisnis kita. Ya. Tapi cost cutting ini kalau dilihat dari definisi atau karakternya, ini sifatnya adalah reactionary, jadi terhadap situasi yang darurat, ya mau tidak mau harus diambil langkah-langkah seperti itu, ya. Dan ini sifatnya short term, ya. Dan biasanya cepat, gitu ya, karena langsung di-cut aja, ya tidak perlu ada proses-proses tahapan-tahapan, tapi langsung di-cut. Kenapa? Karena memang ini sifatnya emergency, ya, urgent, ya. Biasanya langsung berupa mengeliminasi cost tersebut atau merasionalisasikannya, ya, merampingkan, ya, atau melakukan negosiasi, gitu ya. Nah, hal seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, ini kita banyak mengalami di beberapa tahun belakangan, ya, khususnya ketika wabah pandemi itu datang ke kita.
Ya, banyak perusahaan yang melakukan langkah-langkah seperti ini. Ya, dan tentunya langkah ini adalah bukan langkah yang perlu terus dilakukan ya, karena ini sifatnya adalah temporary ya, sangat-sangat untuk short term saja ya. Nah, yang terpenting adalah yang kedua ini ya, bagaimana kita bisa melakukan cost optimization ya. Nah, untuk yang ini lebih pada konsep berupa program-program ya yang kita lakukan ya agar cost itu bisa optimal. Kemudian juga ini secara waktu dia lebih panjang dari mid term sampai long term. Kemudian juga secara improvementnya lebih kepada structure-nya ya, bukan hanya melakukan cutting ya, atau pemangkasan dari cost yang kita keluarkan ya. Jadi ini lebih memiliki konsep improvement ya di dalam proses manufacturing yang dilakukan oleh bisnis kita ya. Nah, ini biasa kegiatannya berupa improvement efisiensi ya, productivity increase ya, dan juga mengalihkan ya pengeluaran kepada area yang memang lebih produktif ya, seperti itu. Nah, ini ini menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam bisnis kita yang sedang berjalan ya, dalam menghadapi tantangan-tantangan dinamika dunia bisnis yang tidak pasti seperti ini. Ya, kemudian yang ketiga, ini sebagai pengetahuan kita saja bahwa sebenarnya ada lagi yang lebih advance ketika dua kegiatan ini sudah optimal kita lakukan, yaitu ketika kompetisi semakin beragam, maka ada step yaitu value optimization. Jadi lebih kepada bagaimana value dari produk kita ini bisa lebih optimal, dan ini biasanya mengaitkan pada policy dan strategi jangka panjang ya, dan ini melibatkan stakeholder dan sebagainya ya. Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini kita lebih ingin mendiskusikan atau membuka wawasan kita untuk dua aspek. Yang pertama ya, yaitu tentang cost cutting dan cost optimization ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa sangat penting untuk bagi kita insan industri ataupun pemerhati industri atau bahkan para mahasiswa ya yang akan masuk dunia industri untuk memahami bahwa memanage cost itu adalah sangat penting, karena sebagai sebuah bisnis, sebuah industri, kita pasti akan membutuhkan cost, dan siapa yang akan menang ke depan, maka mereka adalah mereka yang mampu memanage cost-nya secara optimal ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya kita masuk ke dalam manufacturing cost ya. Jadi setelah kita memahami kepentingannya cost itu dan juga bagaimana memanage-nya, maka sekarang ya sesuai dengan topik kita akan coba mendalami mengingat kembali apa yang menjadi concern dalam perhitungan manufacturing cost. Ya, jadi dalam definisi sederhana, manufacturing cost ini adalah semua biaya ya, mulai dari pembelian raw material ya, kemudian mengkonversinya menjadi barang jadi ya, menjadi produk kita. Nah, semua biaya yang timbul ya dari awal sampai akhir, sampai produk baru, bahkan sampai delivery ke customer kita, itu masuk ke dalam perhitungan manufacturing cost ya. Jadi dengan kata lain, semua biaya ya yang terkait dengan pabrik kita ya itu masuk semua dalam production cost atau manufacturing cost ya. Nah, ini dalam gambaran matematis sederhananya. Jadi seperti ini, manufacturing cost adalah direct material cost ditambah process cost dan juga overhead ya. Ini semua sudah termasuk ya, jangan sampai ada yang tidak terhitung di dalam manufacturing cost kita. Ya, saya pikir hal ini sudah menjadi dasar penting yang harus dipahami oleh semua insan industri ya, bahwa perhitungan ini menjadi sangat penting, karena dari sinilah nanti akan ada keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan kita ya, bagaimana strategi dan sebagainya. Jadi yang pertama yang harus kita kuasai adalah bagaimana kita bisa menghitung manufacturing cost di pabrik kita dengan tepat dan tidak ada yang terlewat dari perhitungan tersebut.
Ya, Bapak Ibu sekalian, nah inilah untuk menjelaskan, menggambarkan bagaimana perhitungan marginal cost dalam industri kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini ada pabrik, ya, ada perusahaan atau pabrik yang memproduksi barang-barang, ya, kita yang aktif di dalamnya, bekerja di dalamnya. Ya, ini pabrik tidak bisa bekerja sendiri karena mereka juga punya keterbatasan, maka biasanya ada partner, ada key partner, kayak kalau di page awal tadi saya menjelaskan tentang key partner, dan ini para supplier, ya, supplier inilah yang akan membantu kita, perusahaan kita untuk bisa memproduksi, ya, memanufacture produk-produk yang akan kita pasarkan sampai ke customer kita, ya. Nah, dalam pabrik ini saya jelaskan sedikit seperti ini, ya. Jadi ada logistik, ya, production control dan logistik. Di sini ada bisa menjadi raw material atau part-part yang kita beli dari supplier, baik lokal maupun import, ya. Itu semua kita atur, ya, pengadaannya. Kemudian dengan itulah maka pihak produksi, ya, itu bisa melakukan proses produksi dari produk yang kita inginkan. Ya, di sini ada biasa dikenal dengan sebutan operator produksi. Ya, mereka lah yang bekerja secara langsung membuat produk-produk atau barang yang sesuai dengan standar yang ingin kita buat. Ya, nah, di sini ada warehouse juga di sini. Ya, ada penyimpanan barang jadi. Kalau di sini barangnya belum jadi, di sini sudah jadi. Nah, ini proses-proses inilah, ya, yang semuanya harus kita hitung, ya, sampai pemasaran, ya. Nah, bagus sekalian, di sini juga ada dalam pabrik kita juga ada beberapa bagian yang merupakan supporting, ya. Jadi kita tahu untuk melakukan proses produksi seperti ini itu mereka tidak bisa berjalan sendiri, tetapi mereka akan disupport oleh berbagai bagian, ya. Di antara ada desain yang mendesain produk yang kita buat, ada quality atau QC yang dikenal, ya, bagaimana menjamin kualitasnya, ada facility yang bagaimana bisa menjamin kebutuhan energi, ya, air dan sebagainya untuk proses produksi, ya. Kemudian ada inspection untuk mengecek barang-barang, pastikan tidak ada barang NG yang keluar ke customer. Kemudian ada purchasing, ya, mereka juga supporting sangat penting karena mereka lah yang ya, akan bernegosiasi, ya, dengan supplier untuk harga barang-barang yang kita beli. Kemudian ada finance yang menghitung semua, ya, dan kemudian juga ada SR, ya, human resource dan juga general affair. Ya. Ini juga bagian yang penting karena di sini akan mengelola seluruh, ya, karyawan yang ada di pabrik kita, gitu, ya. Nah, jadi kita buat sebuah ilustrasi, maka kegiatan, ya, seluruh kegiatan pabrik kita ini itu bisa kita hitung atau bisa kita masukkan ke dalam perhitungan manufacturing cost, ya. Kalau tadi kalau secara umum kita bagi ada material, ada proses cost, dan ada SGA, ya, ini selling administration, ya, seperti itu. Nah, dalam komponen ini kalau kita lihat sini beberapa perusahaan membaginya, ya, dalam kondisi dalam hal seperti ini perusahaan mungkin berbeda, ya, tapi saya coba usahakan yang seperti ini. Jadi ada material, ya, berapa harga materialnya, harga partnya berapa. Kemudian juga ini masuk juga defect juga kita masukkan, ya, karena menghitung cost itu nggak hanya barang jadinya, ya, material jadi, tapi ada scrap yang kebuang, ada defect yang mungkin kebuang, itu semua harus kita hitung, ya. Jangan cuma hitung ini material ada 4 tapi ini nggak dihitung, nanti cost kita menjadi tidak lengkap, ya, nanti akan tidak relate dengan profit loss yang ada di perusahaan kita, ya. Itu untuk part material, ya. Selain part material, maka ini tidak mungkin bisa jadi produk tanpa ada proses, ya. Nah, makanya ada proses yang ini dibagi dua, beberapa perusahaan berbeda pendekatannya. Saya pilih ini supaya lebih jelas pembagiannya. Jadi ada proses cost yang disebut direct process cost, ya. Apa itu? Direct process cost itu sebenarnya adalah komponen proses cost yang terkait langsung dengan volume produksi. Ya. Lagi, ya, direct process cost ini adalah
seluruh proses cost yang terkait dengan volume produksi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika volume produksi itu meningkat, maka direct proses cost ini juga akan meningkat sejalan dengan kenaikan produksi tersebut. Sama dengan material. Material juga itu termasuk direct ini. Ya, kenapa? Karena kalau volume pembuatannya lebih banyak, misalkan jadi meningkat 10%, maka dipastikan material ini juga akan meningkat 10%. Ya, tapi akan jadi nggak normal. Ya, ini contoh aja. Volumenya naik 10%, tapi materialnya naiknya jadi 15%. Nah, pasti ada something wrong di situ. Ya, ada apa nih? Harusnya kalau direct itu, ya seperti itu. Ya, naik 10%, maka ini juga naik 10%. Dari proses demikian, ya. Dan ini kita bagi dalam 3 kategori. Ada yang expense, ada labor, ada depreciation. Ini saya coba reminder saja ya. Mungkin Bapak Ibu sudah paham juga. Tapi juga mungkin di tempat Bapak Ibu berbeda cara penyajiannya. Tapi pada dasarnya sebenarnya sama, ya. Untuk expense ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak langsung ya melekat dalam produk, ya, tapi dibutuhkan dalam proses produksi. Contohnya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Boleh kalau yang tahu ditulis aja ya. Nanti saya lihat-lihat nih jawabannya ya. Kalau benar mungkin nanti ada hadiah khusus nih dari Sinergi 3 Purnama ya. Nah, saya adalah expense itu apa? Nah, ya, saya akan jawab ya. Saya coba jelaskan sedikit ya. Contohnya misalkan yang udah saya sebutkan jangan disebutin lagi ya. Sebutin yang lain deh Bapak Ibu ya. Expense contohnya adalah utility ya. Kenapa? Dia nggak ada di produk ini, produk jadinya. Tapi untuk memproses barang, maka dia perlu ada supply dari energi, listrik. Bisa juga air untuk pendingin mesinnya. Bisa juga udara untuk proses pneumatik di line produksinya. Seperti itu. Nah, itulah yang termasuk dalam tergolong kategori direct expense. Ya. Kemudian ada juga yang disebut direct labor. Ya, ini sangat penting ya karena dalam industri manufacturing di Indonesia yang saya tahu itu termasuk industri yang padat karya ya makanya termasuk industri otomotif juga termasuk padat karya ya makanya ketika masa pandemi otomotif industri itu termasuk industri yang dilindungi untuk bisa terus berjalan karena di dalamnya banyak melibatkan buruh dan pekerja. Inilah mereka lah yang berkontribusi untuk memberikan nilai tambah ya dari barang yang sebelumnya tidak bernilai tinggi ya menjadi barang yang bernilai lebih tinggi. Jadi di sini ada added value ditambahkan oleh proses kita termasuk oleh operator yang mengerjakannya. Dan kemudian ada juga depreciation itu kita tahu ya alat-alat yang digunakan termasuk bangunan ya mungkin juga kendaraan itu semua punya penyusutan. Makanya dalam cost kita harus dihitung penyusutannya sebagai sebuah biaya, ya, sebuah biaya dari cost tersebut, ya, dari proses tersebut maksud saya. Kemudian ada indirect, ya. Indirect ini juga ada 3 komponen sama, ya, ada expense, labor, dan depreciation. Saya nggak jelasin ulang lagi, tapi poinnya adalah bedanya apa sih direct dan indirect? Nah, bedanya adalah kalau indirect itu adalah komponen cost yang tidak terkait langsung dengan peningkatan volume produksi, Bapak Ibu sekalian. Ya. Di sini maksudnya adalah apa? Jadi ketika volume produksi naik 10% atau 20%, ya, karena marketnya meningkat, maka indirect ini jangan ikut-ikutan naik ke 20% atau 10%. Ya. Ini harusnya tetap fix ini, nggak berubah. Ya. Nah inilah contohnya ya ini teman-teman kita yang ada di yang ada di supporting nih kebanyakan adalah unsurnya ada komponen mereka. Ya. Jadi mereka kalau produksinya meningkat ya harusnya ini nggak ikut-ikutan meningkat ya harusnya. Ya, bagaimana caranya? Ya dengan pengaturan pekerjaan yang tepat, ya sehingga tidak perlu menambah orang, ya expense-nya mungkin yang bisa tetap, ya, depreciation juga alat-alat juga nggak bertambah. Nah inilah kenapa mereka masuk dalam kategori indirect proses. Dan yang terakhir ada SDA ini untuk kepentingan administration, ya untuk menjalankan bisnis ini baik dari hulu hingga hilir. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian bahwa pabrik kita yang seperti ini ya di dalamnya ada banyak sekali kegiatan dan kegiatan itu akan membutuhkan biaya ya yang komponennya seperti ini
karenanya cost reduction ya, menjadi sangat penting, ya, strategi penting untuk memperkuat kompetitiveness dari produk kita di pasaran. Ya, sekali lagi di era sekarang beda dengan masa dulu. Kalau masa dulu konsep masa lalu adalah price itu adalah cost ditambah profit, gitu Pak ya. Zaman dulu price harga jual sama dengan biaya yang kita keluarkan ditambah keuntungan yang kita mau dapatkan. Tapi hari ini nggak bisa begitu ya Pak ya. Hari ini kebalikan ya. Biaya adalah cost adalah sama dengan apa? Price dikurangi margin ya. Jadi ini apa? Cost kita ini harus mengikuti harga pasar. Bagaimana caranya? Maka dia harus kompetitif ya, harus kompetitif. Dan bagaimana caranya ya? Adalah dengan melakukan kegiatan cost reduction atau cost optimization di area-area ini ya, area material, area proses, dan SCA. Gitu Bapak sekalian ya. Mudah-mudahan dari gambar ini cukup jelas bagaimana atau bagaimana manufacturing cost di perusahaan kita. Baik, saya lanjut. Di sini selanjutnya adalah kemudian apa strateginya ya. Ketika kita sudah tahu ya komponen cost dalam proses manufacturing di perusahaan kita dan kita tahu bahwa kompetisi di pasar sangat ketat, maka bagaimana cara kita melakukan cost reduction itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada dua pendekatan ya, dua pendekatan yang populer dilakukan di industri manufacturing untuk melakukan cost reduction ini. Yang pertama adalah penerapan lean manufacturing. Nah, ini teknik ini adalah untuk mengeliminasi atau membuang waste atau pemborosan. Ya, waste ini adalah kata lainnya pemborosan. Ya, jadi kalau tadi di gambar, sorry saya balik sebentar, di sini ya, dalam proses ini nih bisa terjadi banyak pemborosan. Ya, nanti akan sedikit saya ilustrasikan. Nah, itulah yang akan dicoba dilakukan pendekatan dengan lean manufacturing agar pemborosan itu tidak terjadi seperti itu. Dan yang kedua di sini ada disebut teori constraint technique, ya, teori of constraints, ya. Nah, ini teknik untuk apa? Untuk meningkatkan output, ya. Jadi dia bisa jadi di dalamnya ada peningkatan cost, ya, tapi outputnya meningkat. Nah, inilah sebagai ilustrasi Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar ketiga Sinergi 3 Purnama. Yang pertama ini komponennya kita ya, ada sales, ya, ada direct material, ada direct labor, ada fixed cost, ya. Jadi kemudian ada selling cost, ada admin cost. Inilah total cost kita, ya, total cost kita. Nah, sementara sales kita 100, maka profitnya ada di $10 million, ya. Itu kondisi saat ini. Nah, bagaimana pendekatan teknik untuk lean manufacturing? Ilustrasi sederhana seperti ini, ya. Jadi dengan sales yang sama tetap, ya, kemudian material juga harganya nggak berubah, tetap, ya, karena volume juga tetap, tapi dia melakukan sebuah penghematan, ya, atau menghilangkan waste di area labor. Ya, sehingga labor cost-nya menjadi lebih rendah dari yang sebelum dilakukan perbaikan oleh lean manufacturing. Fixed cost-nya tetap, semua tetap, tidak ada perubahan, tapi profitnya jadi meningkat, ya, seperti itu. Itu dari sisi lean manufacturing. Ya, kemudian dari sisi teknik theory of constraint, ya. Nah, di sini mereka fokus kepada peningkatan output. Ya, jadi outputnya ditingkatkan. Ini biasanya untuk produk-produk atau bisnis yang sedang tumbuh, ya, yang sedang tumbuh, mereka perlu peningkatan kapasitas produksi, tapi biayanya atau tidak cukup. Nah, maka mereka melakukan pendekatan seperti ini, melakukan improvement di beberapa area, ya, sehingga output yang meningkat 10% ini, tapi secara nanti saya bilang, ya, direct ini kan pasti akan berubah nih, ya. Kalau karena dia direct cost ini, ya, maka ketika volume naik dia pasti akan naik. Tapi dengan efisiensi yang dilakukan, ya, dengan teknik-teknik yang dilakukan, maka ini dia bisa ditekan, ya. Nah, ini kalau kita lihat sebelumnya 25, ya, naiknya harusnya lebih dari 27,5, tapi dengan teknik yang dilakukan, ya, bottleneck-nya harusnya ada di sini, ya, tapi bottleneck-nya itu
concern-nya itu dikurangi. Ya, inilah upaya yang dilakukan oleh cost reduction, technical cost reduction dilakukan. Ya. Saya rasa juga ada peningkatan biaya ya, tapi profitnya juga meningkat. Ya. Nah, biasanya dua pendekatan inilah yang dilakukan oleh banyak industri manufacturing agar apa? Kedua-duanya seperti ini sehingga outputnya juga akan sangat luar biasa. Ya. Bapak sekalian, ini sebuah strategi yang penting yang harus kita dalami. Ya, tidak cukup dalam webinar hari ini. Ya, nanti ada makanya Sinergi Tiga Purnama mengadakan webinar-webinar lanjutan untuk lebih membuka wawasan kita tentang bagaimana ini diimplementasikan di perusahaan kita. Ya, jadi hari ini saya hanya menyampaikan sebuah kerangka, ya, thinking way dari teknik untuk melakukan cost reduction dalam industri manufacturing. Ya. Kemudian prakteknya seperti apa? Ya, di sini yang pertama yang penting adalah yang harus kita sadari bahwa kita harus punya data, ya, harus punya data dari komponen-komponen cost yang penting dalam perusahaan kita. Ya, ini contohnya saya nyatakan di sini. Ini data ini harus pertama harus akurat, ya, harus tidak variasi atau variannya tidak terlalu jauh, harus akurat. Apa data yang penting itu diantaranya, ya, sebenarnya ada banyak, tapi saya highlight di sini yaitu tentang labor efisiensi, ya, karena kebanyakan industri kita, manufacturing kita adalah padat karya, jadi ini sangat penting. Ya. Kemudian juga carrying cost of inventory, ya. Nah, inventory juga tidak bisa kita abaikan, ya, dalam industri kita, ya. Seringkali itu menyebabkan carrying cost yang tinggi, ya, yang menyebabkan pemborosan juga. Ya. Kemudian ada direct material cost, ya. Tadi direct material, ya, dalam struktur cost yang saya jelaskan itu salah satu komponen penting. Ini juga harus kita miliki datanya yang akurat. Kemudian SGA, ya, overhead-nya, terus overtime juga, ya, kita tahu overtime ini kerap kali terjadi, ya, di perusahaan kita karena memang kebutuhan produksi. Nah, ini harus dapat juga, harus dimanage juga. Nah, apa ini data ini penting? Karena melalui data-data yang kita lihat di industri yang sama, nah, itu pertanyaan-pertanyaan akan muncul, ya, ketika angka-angka atau data ini kita miliki, ya. Jadi itu tahap pertama, ya, kita harus punya data-data itu, ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan dari data itu nanti kita akan bisa mendapatkan gambaran ada masalah apa saja di pabrik kita, ya. Nah, ini salah satu contoh untuk lean manufacturing, ya. Biasanya mereka akan ketemu problem-problem di labor efisiensi, ya. Waiting time-nya terlalu lama, ya. Bekerjanya di bawah 8 jam karena kelebihan orang dan sebagainya. Itu bisa terjadi, ya, labor efisiensi, ya. Kemudian isu di lean manufacturing yang tadi salah satu teknik yang bisa diterapkan adalah juga mengenai terlalu banyaknya stok, ya, di area part material, ya. Ini juga bisa menimbulkan carrying cost tadi, ya. Ada area yang berlebihan, ya, memanage barang terlalu banyak juga butuh orang lebih banyak lagi, gitu, ya. Butuh alat-alat yang lebih banyak. Sebenarnya itu nggak perlu kalau kita mempunyai stok yang sesuai kebutuhan, ya. Juga di sini juga di finished good juga sama, ya. Barang jadi tapi terlalu banyak, tidak sesuai dengan kebutuhan dari customer kita, ya. Baru sekarang sengaja saya highlight ini karena ini nanti akan terkait dengan webinar kita yang berikutnya, yaitu tentang lean manufacturing. Tapi sekali lagi tidak hanya isu ini, ya, yang terjadi dalam manajemen cost di pabrik kita, ya, masih ada lagi isu tadi, ya, part material juga isu yang tidak kecil, ya. Biasanya ini dihadapi untuk part-part yang masih import, ya, di mana kita harus kena biaya perjalanan, ya, landed rate, ya, ada cost, ada biaya untuk transportasi,
ya, belum lagi currency-nya, ya, macam-macam juga ada problem di sini juga, ya, dalam sisi cost. Tapi di sini saya di waktu yang singkat ini saya ingin mencoba membridging, ya, dengan tema kita akan datang yaitu lean manufacturing, ya. Lean manufacturing inilah yang nanti akan berbicara, ya, seputar bagaimana ada pemborosan terjadi di area-area dan bagaimana ini bisa ditanggulangi sehingga dengan teknik lean manufacturing ini kita bisa meminimalisir pemborosan di sini, dan kalau itu bisa terjadi artinya perusahaan kita akan menjadi lebih kompetitif, ya, apalagi kalau perusahaan kompetitor kita nggak melakukan hal seperti itu. Nah, dipastikan kita akan menjadi perusahaan yang terdepan dalam sisi efisiensi atau turunnya pemborosan dari pabrik kita, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak terasa waktu terus berjalan. Saya ini sudah bagian akhir dari materi saya, ya. Jadi itulah gambaran atau sharing yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, bagaimana manufacturing cost itu menjadi hal yang penting yang harus kita kuasai, ya, sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan improvement di pabrik kita, ya. Kita berharap dari sini goalsnya adalah para peserta bisa memahami pentingnya, ya, tentang cost di perusahaan kita, ya, kemudian memahami apa itu bagaimana menghitungnya, ya, apa saja yang harus kita hitung, ya, jangan sampai ada yang terlewat. Dan yang ketiga, memahami strateginya secara umum, ya, strategi ada banyak Pak, ya, bukan hanya itu, tapi yang umum dipakai itu dua itu, ya, ada lean manufacturing dengan konsep less waste, ya, dan juga ada theory of constraint, ya, itu juga theory of constraint teknik itu juga teknik untuk bagaimana outputnya meningkat tapi secara cost-nya tidak meningkat melebihi atau meningkat sedikit, ya, akhirnya menimbulkan profit yang lebih tinggi di perusahaan kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada ingin ditanyakan saya kembalikan kepada moderator Bapak Hermanto. Pada Pak Hermanto, silakan. Ya, terima kasih Bapak Tunggu pembicara kita untuk yang telah menyampaikan paparannya, dan ternyata tidak sesimpel yang saya pikirkan sebelumnya. Ya, agak rumit, dan memang dari sisi direct dan indirect tadi paparan Pak Tunggu cukup sangat jelas untuk bagaimana kita melakukan reduction cost gitu ya. Oh, sudah ada yang ingin bertanya itu? Bapak Budi Denso ya Pak. Silakan Pak Budi untuk menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat, biar saya bantu dibacakan. Atau mau langsung bertanya saja? Oke. Boleh Pak, silakan Pak. Di unmute Pak. Silakan. Ya, selamat pagi Pak Tunggu. Terima kasih Pak Moderator sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menanya. Silakan Pak. Ya Pak, yang pertama memang sangat menarik sekali webinar untuk cost reduction, ya, manufacturing cost reduction yang kelihatannya sesuai dengan kondisi saat ini di perusahaan kami Pak, ya, di Denso. Jadi yang ingin saya tanyakan dalam perspektif biasanya kalau kita improve kan butuh biaya tuh Pak, ya, butuh investasi dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan kondisi kita ingin melakukan improvement, cost reduction, pemilihan yang tepat dengan kondisi yang sangat terbatas tentunya biayanya atau investment itu bisa kita lakukan Pak. Karena menurut kita ingin bagaimana bisa melakukan improvement dengan biaya yang relatif murah itu Pak. Tapi tetap punya dampak terkait dengan cost reduction. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah webinar ini hanya sekedar webinar aja atau ada workshopnya Pak? Karena bagi kita ini sangat cukup bermanfaat ya untuk kami ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan improvement, tapi sangat terbatas pengalaman dan kemampuannya. Dan kalau memang ada kegiatan workshop ya itu sangat bermanfaat buat kami. Gitu. Itu aja mungkin dari
saya Pak. Terima kasih Pak Moderator, Pak Tunggu atas jawabannya nantinya. Ya. Ya, terima kasih Pak Budi dari Denso. Ya, pertanyaannya terkait bagaimana untuk bisa melakukan improvement, tetapi tetap mengedepankan cost reduction. Dan yang kedua adalah apakah dari webinar ini ada workshopnya, Pak? Silakan Pak Tunggu untuk dijawab. Di unmute Pak, maaf. Iya boleh Pak. Kita tunggu atau langsung jawab yang ini? Langsung aja. Ada yang lain nggak? Oh ya boleh. Mungkin dari yang lain juga biar sekalian dijawab oleh pembicara, Bapak Ibu. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Bisa raise hand untuk bisa membuka kameranya, bertanya langsung dengan pembicara, atau melalui kolom chat yang nanti akan saya bantu bacakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, sambil nunggu kita jawab dulu ya pertanyaan. Boleh Pak. Silakan Oke. Pak Tunggu. Ya, terima kasih Pak Budi yang telah menyampaikan pertanyaan ya pada pagi hari ini. Pertanyaan sangat menarik ya, bagaimana kita melakukan memutuskan sebuah tindakan aktivitas cost reduction di tengah-tengah kondisi mungkin finansial perusahaan yang kurang memadai gitu, kira-kira gitu ya Pak Budi ya. Iya Bapak Ibu sekalian ya, sungguhnya kalau kita berdasarkan penjelasan saya tadi ya, sorry saya flashback dikit. Oke. Baik, ini kita reminder lagi penjelasan saya tadi ya. Jadi intinya kita akan berfokus ke komponen-komponen ini ya, Pak Budi. Ada yang material, ada proses, ada SGA, itu. Ya, dan itu memang sangat bergantung manufacturing apa yang kita geluti hari ini, yang kita jalankan hari ini. Ya, biasanya kalau dari pengalaman saya, ya, yang pertama kita lihat adalah dari komponen ini mana sih yang paling besar bobotnya secara cost, ya. Ini bisa jadi nggak merata nih, ya bisa jadi material itu misalkan dari total cost-nya ada 50% di material, prosesnya bisa jadi 20% dan sebagainya. Ya, itu berbeda-beda ya. Jadi saran saya pertama tadi ya seperti yang saya sampaikan, mari di-collect dulu datanya ya. Data-data di perusahaan Bapak gitu ya. Nah, kemudian kita kenal ada teknik Pareto ya, prioritas. Jadi yang prioritas itu apa sih? Ya, prioritas adalah pasti manajemen inginnya yang impact-nya besar ya, tapi dengan biaya yang optimal, kira-kira begitu. Ya. Itu dulu. Ya, jadi kita lihat dulu dari semua komponen ini mana sih yang paling besar nih kira-kira. Nah, dari yang paling besar misalkan contohnya ternyata di kita karena kebanyakan part materialnya itu import atau terdiri dari part yang mahal-mahal gitu ya. Itu ternyata ada di sini nih yang besarnya. Maka dari kondisi itu kita coba lihat dulu nih Pak Budi. Di sini nih kira-kira apa ya yang mungkin nggak perlu biaya. Kalau part material misalkan kita itu beli dari supplier misalnya, ya tentu kita harus melihat ya di komponen harganya supplier itu. Biasanya supplier kan memberikan penawaran ke kita tuh ya. Di dalam penawaran itu biasanya ada detail komponennya, ya. Berapa harga material, berapa harga proses mereka, ya, berapa SG administrasi mereka, berapa margin mereka, kira-kira gitu. Nah, itu kita lihat ya, kalau kita menemukan ya, contohnya ya di part material contohnya, ternyata ada menemukan hal yang kok sepertinya terlalu besar ya gitu. Nah, itulah jadi point negotiation. Jadi negotiation area tuh buat tim ini nih, purchasing-nya Pak Budi nih. Ya. Dilihat tuh, oh, kalau negosiasi kan rasanya nggak perlu mahal-mahal ya, Pak Budi ya, nggak perlu invest terlalu mahal. Contohnya seperti itu. Ya, secara umum ya. Di proses juga demikian sama ya. Di proses kita lihat nih, yang besar apa sih? Misalkan expense. Coba kita lihat di expense-nya. Expense ini biasa juga komponen yang kita beli itu dari luar ya. Ya contohnya listrik lah ya. Listrik pasti kita beli dari PLN atau dari swasta gitu ya. Dilihat harganya ya, dilihat
currency-nya dan sebagainya. Apalagi kalau di kawasan tuh biasanya US dollar tuh currency-nya. Nah, itu masih bisa nggak dinegosiasi. Ya. Jadi yang paling sederhana sebenarnya adalah proses negosiasi itu yang paling sederhana. Karena di situ kita sebagai customer ya dari mereka sebenarnya kita punya power yang kuat, tapi hati-hati ya. Jangan asal negosiasi nanti dia setuju dikirim barang yang kualitasnya nggak sesuai standar, itu jadi masalah juga. Ya, kita cost reduction ini bukan untuk menurunkan kualitas ya, enggak ya. Jadi kita negosiasi silahkan, tapi kita harus punya produk know-how juga ya. Jangan asal minta harga murah, tahu-tahu nanti ada banyak komplain ya karena barang yang dikirim ke customer itu barang yang reject ya. Apalagi kalau industri yang besar ya seperti otomotif itu kita harus nge-recall ya, nge-recall ratusan kendaraan, itu ya lebih fatal lagi. Maksudnya cost down malah jadi problem. Nah, hal ini memang perlu pengalaman ya, terutama Pak Budi ya. Jadi nanti terkait dengan workshop nanti. Nah, yang ini juga sama nih, direct labor ya, direct labor. Contohnya direct labor. Nah, ini bagaimana? Misalkan efisiensinya kita anggap kurang, ya. Artinya kok banyak sekali waktu tunggunya nih, ya orang operator yang bekerja di sini nih. Dari 10 operator misalkan 3 orang nunggu beberapa detik, ya. Itu juga biaya kan itu ya, nunggu karena prosesnya udah selesai tapi temennya proses berikutnya tidak selesai, belum selesai. Apa sih masalahnya? Nah, sama Pak Budi ya, jadi kalau gitu kita harus menganalisa ya, jadi yang penting itu melakukan analisa dulu ya, apa masalah di situ ya. Dari analisa itu nanti kita akan menemukan atau bisa memetakan mana improvement yang perlu investasi besar, sedang, atau yang kecil gitu. Nah, semua itu punya dampak ya, semua itu punya impact. Nah, semua improvement itu pasti ada pilihan-pilihan itu, Pak Budi. Ya, itu saya lagi kembali kepada pengalaman-pengalaman yang member kita di situ. Ya, ada opsi-opsi biasanya ya. Nah, dari opsi itu biasanya dampaknya juga beda-beda. Ya, nah kembali disesuaikan dengan kapasitas finansial yang ada di perusahaan kita. Ya, yang biasanya nggak selalu ya, tapi biasanya mereka-mereka yang punya skill baik, mereka akan bisa melihat ya mana improvement yang cukup ya karena mengikut sesuai dengan kapasitas finansial perusahaan, ya dia tawarkan yang itu ya. Betul Pak Budi ya. Jadi ini semua kembali kepada pemahaman tentang cost, sekali lagi ini sangat penting ya. Dan itu akan menentukan keputusan ya. Tadi di depan saya sudah sampaikan ya, ada keputusan-keputusan yang akan diambil. Kalau saya mau flashback lagi sedikit, ini ya di sini nih bisnis proses contohnya ya. Ini juga harus diputuskan lewat pemahaman kita tentang cost gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan bisnis proses yang paling optimal ya. Nah, tadi pertanyaan kedua ada terkait dengan apakah ada workshopnya ya, rencananya kami akan mempersiapkan workshop itu ya, tapi untuk saya pikir ya yang basic untuk perusahaan Bapak, saya memang ingin coba mendorong kegiatan ini lebih masif lagi, lebih intensif lagi. Saya pikir yang pertama sebenarnya adalah workshop tentang awareness ya, cost awareness dari member perusahaan Bapak. Ya Pak, ini sangat luar biasa Pak. Ya, awareness ini akan sangat berpengaruh Pak. Ya, pada menekannya waste yang terjadi di perusahaan Bapak. Karena kita tahu ya, kalau namanya karyawan ya, itu kan bukan uang dia kan, yang mengeluarkan biaya itu kan perusahaan. Kalau tidak ada awareness di karyawannya, ya kan bukan uang saya, ya udah terserah mau berapa aja, oke, ya semua perusahaan bisa bayar. Nah, awareness inilah yang harus kita jadikan fondasi dulu Pak di perusahaan Bapak. Ya, jadi kita bisa adakan workshop tentang awareness ini, ya ada basic-basic topik yang nanti akan kita sampaikan ke mereka sehingga mereka aware. Ya, ketika mereka aware, maka di tempat kerja mereka akan lihat nih mana sih yang kira-kira merupakan pemborosan nih. Oh ini nih boros. Nah, nanti ada program mungkin kalau di perusahaan saya biasanya tersebut yang namanya suggestion system Pak Budi. Ya, suggestion system. Saya nggak tahu di perusahaan para perusahaan lain mungkin juga populer ini ya suggestion system. Bagaimana setiap orang di masing-masing pos, masing-masing area kerja itu membuat idea suggestion system. Nah, kalau kita udah ada workshop tentang awareness ini, nanti bisa jadi suggestion system itu punya nilai cost efisiensi di situ.
Nah, itu murah meriah tuh Pak Budi tuh ya. Karena biasanya waste itu sehari-hari kita alami tapi kita nggak menyadarinya. Ya, mungkin itu Pak Budi jawabannya. Mudah-mudahan bisa memuaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tunggu Pamungkas atas jawabannya. Baik, kami persilakan Bapak Ibu sekalian untuk yang lain untuk bisa bertanya. Dipersilakan. Kami masih membuka sesi tanya jawab. Dan ada reward menarik untuk Bapak Ibu dengan pertanyaan terbaik ya. Nanti akan ada dari tim untuk memberikan reward bagi Bapak Ibu yang bertanya. Jadi untuk itu pastikan berikan pertanyaan yang terbaik sehingga akan mendapat jawaban yang terbaik pula. Baik Bapak Ibu silakan. Kami persilakan. Ya, bicara tentang meminimalisir pengeluaran, tetapi juga harus ada strategi khusus ya Pak Budi ya. Dan mungkin berdasar pengalaman Pak Tunggul juga mungkin bisa disampaikan di sini Pak. Kadang ada hal-hal mungkin dari studi kasus gitu Pak, bisa diceritakan. Silakan Pak Tunggul. Ya, ya menarik sih memang ya. Saya sih merasakan memang di era pandemi kemarin itu dahsyat sekali ya Pak ya. Tiba-tiba semua jadi susah gitu, ya, semua jadi susah. Yang saya lihat juga dari sisi logistik, contohnya ya, bagaimana orang global itu rebutan kontainer itu, ya, karena kontainer baik yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan Cina di mana, jadi kontainer kurang di lapangan ya, sehingga waktu itu terpaksa untuk memenuhi kebutuhan kita ya kita harus menggunakan pesawat udara, itu juga harganya luar biasa ya. Jadi memang dahsyat sekali COVID kemarin ya, dan itu alhamdulillah perusahaan tempat saya bekerja cukup bisa survive dengan kondisi itu. Tapi yang menarik ini ada contoh juga ya di kegiatan di tempat kami itu waktu itu gini, ada satu komponen produksi yang tools ya. Tools harganya mahal tuh Pak toolsnya karena harus import ya, dan itu spesifikasi juga tinggi karena untuk proses yang akurat gitu ya. Tapi tools itu ada umur, bukan ada umur ya, harus diasah ya, harus diasah. Kalau dipakai kan aus ya, diasah lagi. Nah diasah itu lama-lama kan pendek dan itu nggak bisa dipakai ya. Jadi yaudah, jadi ini aja dibuang ya. Nah jadi waste ya Pak ya. Waste kan, ya emang bisa dikiloin sih bisa sih, tapi kan dikiloin dibandingin dengan beli baru dan harus beli baru lagi gitu. Ya. Iya. Nah ini dengan training dari cost awareness tadi ya di tempat kita, akhirnya kita dorong karyawan untuk mencari ide-ide, dan apa ide sederhana aja Pak. Jadi dia menstudi bagaimana supaya base-nya itu bisa naik gitu. Ya base yang tadi mungkin sekitar 10 cm aja, jadi toolsnya hanya sampai sini ya, udah nggak bisa ini lagi, udah nggak bisa dipakai lagi. Nah base dinaik, jadi toolsnya masih sampai walaupun udah diasah, jadi lifetime lebih banyak Pak, gitu, lebih panjang. Yang tadi udah dibuang, itu bisa lebih panjang sekian jam untuk operasi. Itu luar biasa. Padahal toolsnya mahal sekali karena belinya juga dalam currency asing ya. Nah itu contoh-contoh aja. Simple aja gitu, tapi ini kan harus dilihat nih oleh si operator bekerja di sana ya, dan itu bisa dilakukan ketika sudah ada awareness tadi. Maka dari pertanyaan Pak Budi, saya pikir basic sekali ya, kita bicara production macam-macam, tapi kalau nggak ada awareness-nya ya asing lah sebenarnya, pasti akan sulit. Tapi kalau udah ada workshop tentang awareness ini ya, apa itu waste ya,
bagaimana kita melihat waste ya dan bagaimana kita X. Nah itu menurut saya akan signifikan sekali ya memperbaiki kinerja cost efficiency di tempat Bapak-Bapak sekalian. Itu Pak Moderator, Ya, tambahan sedikit. itu sebuah studi kasus sangat bermanfaat Bapak Ibu, dan mungkin bisa juga menjadi sebuah pelajaran baik kita. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak Tunggul dari Bapak Yudi. Pertanyaannya adalah bagaimana advice untuk mengefektifkan ya cost reduction di perusahaan saat pandemi mengalami stok yang begitu besar. Gitu. Ya, silakan Pak Tunggul, langsung saja sambil menunggu pertanyaan yang lain. Ya, baik. Pertanyaan dari Pak Yudi ya, dari Pak Yudi. Makasih Pak Yudi pertanyaannya dari Hamadan ya. Ya, jadi memang pandemi ini situasi yang abnormal Pak Yudi ya. Saya juga di perusahaan juga ngalamin kayak gitu ya. Ya intinya kita tergantung ya perusahaannya seperti apa ya. Kalau perusahaan itu sifatnya grup global gitu, mungkin akan lebih bisa terbantu karena di Indonesia dengan di Thailand kadang-kadang gitu ya perusahaan pharmaceutical seperti itu. Nah itu bisa tuh kita melakukan adjustment stok dengan mereka gitu ya. Bahkan kita udah terlanjur ya terlalu banyak karena rebutan di pasar gitu. Sementara ada grup kita yang lebih stoknya butuh juga sementara sedikit. Itu kita bisa saling adjust di antara mereka gitu kira-kira itu ya. Tapi sekali lagi masa pandemi itu ya memang abnormal dan kita perlu banyak melakukan koordinasi ya di sini. Pentingnya koordinasi Pak Yudi ya tentang dengan supplier kita ya, dengan rekan bisnis kita ya sehingga bisa diambil pemahaman bahkan dengan customer kita juga begitu ya. Jadi kita jangan memaksakan nih, kita pengen memastikan supply ke customer itu benar bagus ya, harus seperti itu ya. Tapi di kondisi pandemi yang abnormal ya kita bisa membangun komunikasi dengan customer ya agar mereka juga bisa mengerti ya. Tapi tetap kita berusaha untuk menyediakan part itu sesuai dengan kebutuhan. Itu kan Pak Yudi ya. Jadi intinya komunikasi dan juga membangun same understanding dengan berbagai pihak baik dengan supplier kita ya sebagai pemasok barang untuk kita juga dan customer kita ya. Itu harus ada komunikasi di tingkat manajemennya agar bisa sama-sama menghadapi situasi tersebut. Kira-kira gitu Pak Yudi. Iya. Berarti di sini juga menarik Pak Tunggul ya. Ya. Ada poin awareness juga di sini Pak. Jadi saling menekan ego bahwa jangan hanya bicara untuk kepentingan perusahaan dirinya sendiri, tapi juga berpikir terkait dengan customer, terkait dengan supplier. Di situ ada ruang negosiasi, ruang koordinasi yang lebih dalam lagi gitu. Ya. Itu yang juga dikedepankan gitu Pak ya. Tapi pelajaran penting dari pandemi saya pikir itu ya. Bagaimana semua stakeholder industri itu bisa membangun komunikasi ya. Di Indonesia ini agak sulit karena manajemennya masih mungkin masih harus ditingkatkan ya. Kalau bisa departemen industrian mungkin ya yang bisa mengarrange itu sehingga terbantu tuh industri yang ada di kita. Baik, itu Pak Hermanto. Ya, Pak Tunggul, masih ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan kami masih berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Itu ada yang raise hand tuh, Pak Didi. Oh ya, Pak Yudi, silakan Pak Yudi, dibuka mute-nya. Oh ya, Pak Didi, dibuka mute-nya dan kameranya Pak, silakan Pak Didi untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Tunggul. Ya. Ini menarik juga ya. Jadi konon ya katanya begini, ke depan itu isu bisnis itu dua, ya, digitalisasi dan lingkungan, ya, terutama kalau digitalisasi kita sudah masuk ke yang digemborkan tuh ini transformasi industri 4.0, ya.
kalau isu lingkungan sudah macam-macam lah, termasuk di kementerian juga sudah lama ya, cukup lama dilaksanakan malah ya, itu mengenai industri hijau. Nah, kan kedua hal ini tentunya sangat berimplikasi ke biaya ya, terutama dari segi investasi. Yes. Ya, apalagi industri otomotif ya, itu kan lebih ini lagi bagaimana otomatisasi segala macam. Memang namun di sisi lain juga barangkali ya, kita nggak tahu ini belum jadi gejolak ya. Labor ini ya jadi berkurang kan. Nah, ini bagaimana nih mensiasati antara cost reduction dengan tuntutan perkembangan tadi ya, antara transformasi industri dengan isu lingkungan. Itu saja, terima kasih Pak Tunggul. Baik. Ya, Silakan Bapak. Baik, Pak Didi, terima kasih atas pertanyaannya, cukup mencerahkan ini ya. Kalau boleh tahu Pak Didi, selama ini kegiatannya di mana Pak Didi? Saya baru saja pensiun, Pak Tunggul. Kegiatan di mana sebelumnya? Saya di Sukovindo. Oh, Sukovindo. Oh iya, ngerti. Wah, ini nih BUMN ya, BUMN yang sangat erat kaitan dengan industri ini. Ya. Baik, terima kasih ya. Jadi memang kita nggak bisa menghindari ya Pak Didi ya, menghindari perkembangan teknologi yang terus demikian pesat ya. Kalau kita tertinggal ya, pasti nanti juga akan menimbulkan problem di kedepannya di perusahaan kita ya. Tapi memang kembali kepada seberapa kompleks industri yang kita jalankan Pak Didi ya. Jadi kalau dalam dalam pengamatan saya ya, untuk industri-industri yang memang massal dan variabelnya banyak ya, menurut saya investasi di IoT ataupun ke arah 4.0 itu sudah harus dilakukan ya. Dan biasanya industri yang punya kompleksitas tinggi itu edit value juga kan tinggi Pak Didi ya. Biasanya mereka punya cadangan Pak Didi, cadangan untuk mengembangkan operation bisnisnya ke depan. Ya itulah yang tadi yang terakhir tuh tadi kalau ada panah cost management saya tadi itu yang value optimization tadi tuh, value gitu ya. Bagaimana value itu dia optimal ya, memang betul mau tidak mau ke depan memang industri-industri itu ya akan berkejar-kejaran dengan teknologi ya, karena dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa diganti oleh robot, bisa jadi orang akan mengganti dengan robot gitu ya ke depannya ya, walaupun perlu investasi tinggi ya, tapi itu akan berpulang kepada industri mereka sendiri. Tetapi memang nggak semua industri dilakukan harus seperti itu ya. Industri yang tidak terlalu complicated, edit value-nya juga mungkin nggak terlalu tinggi gitu ya. Saya pikir hal seperti itu belum tepat investasi di sana. Ya. Tapi kalau industri dengan value yang tinggi, ya, apalagi nanti misalkan ada industri baterai ya yang mau dikembangkan di Indonesia ya, nah itu juga menurut saya added value tinggi tuh, dan itu sih layak-layak aja ya untuk kita mengembangkan IoT yang memang punya dahsyat sekali itu ya. Bagi logistik aja tuh bisa demikian sederhana tuh dengan IoT tadi ya, data itu real time ya. Jadi kerja dari rumah itu direktur bisa tahu tuh apa nih yang kurang nih, yang perlu ini dia bisa tahu real time. Oh, sekarang kan dia harus nanya-nanya tuh ke kepala pabriknya kan. Tapi kalau industri udah demikian complicated ya wajar seperti itu ya, dia akan lebih simpel dan membantu. Ya, jadi memang tergantung Pak Didi ya, sekali lagi tergantung industrinya di level mana, added value seberapa, ya itulah jadi pertimbangan. Kalau added value tinggi menurut saya sudah layak ya, karena ke depan itu kompetisi akan di level itu ya, di level 4.0 ya. Tapi kalau industri misalkan industri sepatu misalnya ya, itu kan kompleksitasnya nggak terlalu tinggi lah secara ini ya. Ya mungkin bisa sedikit-sedikit tapi nggak ekstrim penerapannya seperti itu ya. Tapi kalau industri otomotif bahkan mungkin EV ya, electric vehicle kayak gitu sih, saya rasa udah harus berpikir ke arah sana. Nah terus juga kaitan dengan green ya, green
industri ya. Nah ini sebenarnya kalau kebetulan saya di salah satu perusahaan nasional ya, PMDN bekerja sama dengan PMA ya, internasional dengan asing. Itu di nasionalnya kita dari dulu udah green, mau mencanangkan green company gitu Pak. Jadi emang isu lingkungan ini menjadi isu yang memang besar sekarang Pak ya, sangat besar. Bahkan di Indonesia aja jadi sorotan ketika Kalimantan nggak keurus hutannya gitu ya, walaupun ada unsur-unsur politik dan sebagainya. Tapi maksud saya ini juga harus dipertimbangkan kalau perusahaan itu global ya, karena orang nanti akan mengaitkan produk kita ya, entah itu sepatu, entah itu kaos kaki gitu ya, dengan environment friendly gitu ya, ramah lingkungan ya, hijau dan sebagainya. Itu nanti ke depan orang akan ke sana ya. Saya lupa di PBB atau di mana tuh ada apa singkatan itu, ada beberapa hal yang harus dikembangkan ke depan ya kesejahteraan, terus juga kesehatan ya, kayak gitu-gitu tuh jadi perhatian dunia industri ya, modern hari ini, termasuk lingkungan ya. Jadi kita mulai ya sesuai dengan kapasitas perusahaan kita ya. Kalau kita industri kita tahu limbahnya seperti apa gitu ya, nah itu kita mulai untuk segera melakukan itu ya, perbaikan kasus. Walaupun itu memang investasi ya, sepertinya kok nggak kembali ya, nggak kembali secara konkret langsung ya, tetapi itu nanti akan ada value tersendiri ya untuk produk-produk yang ramah lingkungan seperti itu. Itu Pak Didi mungkin jawabannya, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Didi? Cukup puas dengan jawabannya? Ya. Terima kasih Pak Didi atas pertanyaannya. Pak Tunggul, mohon izin, ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk dari Bapak Iwan Rahmat. Apa pesan-pesan untuk praktek-praktek perusahaan ke depan, terutama untuk cost management dalam kondisi yang tidak pasti seperti ini, terutama dalam konteks global? Silakan Pak Tunggul. Ya, praktek ke depan ya untuk cost management seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi skema yang tadi saya sampaikan itu ya, memang kembali di sini kita harus memperbaiki manajemen supply chain kita ya, perusahaan-perusahaan ini ya. Jadi bagaimana rantai pasokan barang-barang itu ya kita kita cermati ya. Bisa jadi di antara itu ada rantai pasok yang masih belum efisien ya, terjadi di sana gitu ya. Nah, karenanya untuk masa yang tidak pasti ini ya, kita perlu melakukan review terhadap hal itu ya Pak Iwan ya. Supaya pertama kita memastikan bahwa kita dapat pasokan yang cukup ya untuk memenuhi kebutuhan produksi kita ya. Tapi juga dalam prosesnya pasokan itu kita harus lihat ya, adakah area-area cost yang bisa kita efisienkan gitu ya. Itu yang mendasar sih, saya pikir thinkingnya seperti itu. Tapi dalam prakteknya nanti ya tergantung ya sejauh mana bisnis yang kita jalankan dan bagaimana pola pemasokan yang ada ya. Kemudian juga tadi saya sampaikan kita juga harus memperhatikan juga investasi yang akan kita keluarkan ya, karena ini kan kondisi tidak pasti ya. Investasi kan sebuah biaya gitu ya. Nah, kita harus kalkulasi itu ya, dengan biaya kita keluarkan ini dengan kondisi tidak pasti seberapa bisa agile kita menghadapi situasi itu ya. Nah, ini kembali ya, itu harus dipelajari bagaimana tren bisnis dari bisnis yang Bapak geluti hari ini gitu ya. Kalau tren bisnisnya itu memang cukup terbuka ya, saya pikir itu boleh-boleh saja kita melakukan investasi yang mungkin agak tinggi gitu ya secara cost ya. Tapi kalau kelihatannya kompetisinya berat, added value produk kita juga masih kurang dibanding kompetitor, nah ini kita harus hati-hati nih melakukan investasi di sana gitu ya. Kita sesuaikanlah dengan prospek bisnis yang kita jalani saat ini dan kedepannya seperti apa gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Iwan.
Baik, Pak Iwan, tadi sudah dijawab pertanyaannya oleh Bapak Tunggul. Mudah-mudahan memuaskan, Pak. Dan saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absensi daftar hadir dan juga kuesioner, ya, untuk jangan lupa mengisikan bagi kami di Sinergi Tiga Purnama, karena nanti juga dari dasar absensi itulah kami membuat sertifikat untuk dikirimkan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Ya, saya rasa cukup ya. Ini kita sudah tidak terasa waktu sudah di jam 10.20, Pak Tunggul. Ya, untuk menutup sebelum kita akhiri, mungkin bisa sedikit memberikan closing statement bagi kami semua yang hadir di webinar kali ini. Silakan Pak Tunggul. Ya, baik Bapak sekalian, Pak Moderator, para peserta sekalian. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada sesi webinar dan diskusi hari ini, yang mudah-mudahan bisa mencerahkan Bapak Ibu sekalian. Intinya yang mau saya sampaikan adalah tolong perhatikan, ya, pelajari cost yang ada di industri kita, di perusahaan kita, ya, karena dari situlah akan ada keputusan penting yang akan kita keluarkan, ya, untuk menjamin kelangsungan bisnis kita ke depan. Mungkin itu saja Pak Hermanto. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tunggul. Dan sebelum saya akhiri, mohon dengan sangat Bapak Ibu peserta yang hadir untuk membuka kameranya, karena kita akan sama-sama membuat merekam, mengcapture gambar, ya, foto bersama dari kegiatan ini. Pak Yudi dari Hamaden, Pak Ginanjar Bagus, Pak Ristio Rahadian, Pak Iwan Rahmat, dan Pak Arif, mohon dengan sangat untuk membuka kameranya biar kita bisa foto bersama sebagai kenang-kenangan kami di PT Sinergi Tiga Purnama. Iya, terima kasih Pak Arif sudah membuka. Yang lain mohon Pak. Iya, Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi, Pak Ginanjar. Ya, tim siap ya untuk ini yang handle untuk foto bersama. Bisa dibantu ya, Pak Iwan ya. Baik. Satu, dua, tiga. Saya lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Baik, terima kasih. Dengan foto bersama tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita di sesi ketiga PT Sinergi Tiga Purnama. Saya ucapkan terima kasih, dan ini kami tampilkan juga ya dari kami bahwa setelah sesi ini masih ada sesi lanjutannya yang akan kita laksanakan di bulan Mei, insya Allah setelah Lebaran. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan kembali hadir dan mengikuti dengan tema yang juga cukup menarik Bapak Ibu ya, yaitu Learn Manufacturing Introduction di seri keempat webinar kita di hari Sabtu. Dicatat tanggalnya jangan sampai terlewatkan, di 6 Mei 2023, masih sama di hari Sabtu pukul 9 sampai jam 10. Kita akan langsungkan sesi keempat, Learn Manufacturing Introduction. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami penyelenggara mengucapkan terima kasih atas atensinya, atas perhatian Bapak Ibu sekalian, sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dan terima kasih untuk para penanya juga, saya ucapkan.
bahwa nanti akan ada dari tim kami yang akan menghubungi bagi penanya terbaik dan mendapatkan reward berupa free konsultasi dari PT Sinergi 3 Purnama. Terima kasih kepada Bapak Tunggul Pamungkas sudah memberikan paparannya, materinya pada pagi hari ini. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Saya Hermanto Madilis. Dengan ini mohon undur diri. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amit ya. Bapak, silakan.